Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya, Sally Novella. Pada modul ke-8 ini, kita akan membahas materi mengenai presentasi bisnis. Belajar tentang komunikasi bisnis tentu tidak lepas dari presentasi bisnis. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menguasai teknik presentasi bisnis dan mempraktekannya dengan baik. Presentasi bisnis adalah metode komunikasi yang terstruktur dan terencana yang disampaikan secara lisan dengan tujuan memberikan informasi atau meyakinkan orang lain. Sebelum memulai presentasi, beberapa persiapan harus dilakukan, termasuk merencanakan presentasi. Adapun tahapannya adalah menganalisa situasi pada saat pelaksanaan presentasi, memilih kombinasi media dan kanal yang tepat, serta menyusun isi presentasi. Isi presentasi dapat mempengaruhi jalannya penyampaian materi. Oleh karena itu, pemilihan gaya slide presentasi menjadi satu hal yang juga harus diperhatikan. Sesuaikan gaya slide presentasi dengan isi materi yang akan disampaikan. Terdapat dua gaya slide presentasi yang terstruktur dan bebas. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentu saja harus disesuaikan dengan materi presentasi. Slide presentasi yang efektif memenuhi beberapa hal berikut ini, yaitu desain dibuat berdasarkan elemen utama, tuliskan isi yang mudah dibaca, perbanyak gambar atau tabel, dan tambahkan animasi atau multimedia untuk menarik minat. Berikut adalah contoh slide presentasi yang efektif dengan menampilkan banyak gambar atau infografis yang menarik, bukan hanya diisi dengan tulisan saja. Dapat terlihat bahwa slide presentasi yang penuh berisikan tulisan dirasakan kurang efektif dan bahkan dapat menimbulkan bias atau kebosanan pada audiens. Tulisan yang ada pada slide presentasi hendaknya jelas dan terbaca. Gunakan kata-kata kunci saja yang dapat dijelaskan menggunakan slide pendukung atau handout untuk mempermudah presenter. Untuk mendapatkan perhatian dari audiens, dibutuhkan teknik membuka presentasi. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah ABCD atau A, attention, menggunakan cerita atau kutipan berita atau kalimat pembuka yang kontroversial, lelucon, atau apapun yang membuat seluruh perhatian audiens tertuju pada kita. B, yaitu benefit, menjelaskan kepada audiens mengapa mereka perlu mendengarkan presentasi. Berikutnya adalah C, atau credibility, bangun kredibilitas, jelaskan siapa diri kita, pengalaman, dan tentu saja success story yang pernah diraih. Setelah perhatian dari audiens diperoleh, selanjutnya masuk kepada tahap D, yaitu direction, menjelaskan struktur presentasi dan apa yang akan dibahas selama beberapa waktu ke depan. Menyampaikan materi presentasi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama adalah menghafalkan seluruh atau sebagian dari materi presentasi, terutama jika materi tidak banyak. Yang kedua adalah membaca slide presentasi jika materi yang disampaikan cukup banyak. Metode lain adalah menyampaikan presentasi secara spontan dengan sedikit materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah slide presentasi hanya berisi pokok-pokok materi dan improvisasi bisa dilakukan dengan melihat dari catatan. Berapapun banyaknya isi materi yang disampaikan, serta apapun metode penyampaian materi yang dipilih, tetap lakukan beberapa hal berikut ini agar presentasi berjalan dengan lancar dan sukses, yaitu berlatih tanpa slide, sampaikan secara natural, ukur waktu presentasi, cek peralatan yang dibutuhkan, bicara dengan jelas, dan antisipasi pertanyaan. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul ke-8 mengenai presentasi bisnis. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa di modul berikutnya.